Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari laporan proyek ujian akhir semester Sistem Basis Data 1 atau SBD 1. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Dirham Morangga dengan NIM 3202202080 dengan nama Dirham Morangga dari kelas MIP 2C dengan dosen yang terhormat Bapak Heldi Hestriandi ST M.Com dari program studi Manajemen Informatika, jurusan Manajemen Informatika dari kampus Politeknik Negeri Sambas. Di sini saya akan menjelaskan detail deskripsi. Judul yang saya angkat sendiri di sini adalah judul tabel perkuliahan di bidang akademik. Latar belakang masalah yang diangkat adalah sistem informasi perkuliahan merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam lingkungan perguruan tinggi. Dalam lingkungan perkuliahan, terdapat berbagai macam data yang perlu dikelola dengan baik agar proses akademik dapat berjalan efisien dan efektif. Data-data tersebut meliputi informasi tentang mahasiswa, mata kuliah, dosen, jadwal kuliah, serta data registrasi mata kuliah. Untuk mengelola data-data ini dengan baik, diperlukan penggunaan basis data yang terstruktur dengan tabel-tabel yang saling berhubungan. Untuk tujuan sistemnya sendiri, dari tabel mahasiswa untuk menyimpan informasi tentang identifikasi mahasiswa dan memudahkan pengelolaan data mahasiswa. Untuk tabel mata kuliah, menyimpan informasi tentang mata kuliah dan memudahkan pengelolaan kurikulum dan daftar mata kuliah yang tersedia. Tabel dosen menyimpan informasi tentang dosen pengajar, memudahkan pengelolaan data dosen dan penugasan dosen untuk mengajar mata kuliah tertentu. Untuk tabel registrasi mata kuliah menyimpan informasi tentang pendaftaran mata kuliah oleh mahasiswa dan memudahkan untuk pemantauan pendaftaran mata kuliah dan perolehan nilai mahasiswa. Untuk tabel jadwal kuliah, menyimpan informasi tentang jadwal kuliah dan memudahkan pengaturan dan pemantauan jadwal kuliah yang efisien dan tidak tumpang tindih. Tabel dosen menyimpan informasi tentang dosen pengajar dan memudahkan pengelolaan data dosen. Tabelnya sendiri terdiri dari 6 tabel. Untuk tabel pertama ada tabel dosen, yang kedua tabel jadwal kuliah, yang ketiga tabel mahasiswa, yang keempat tabel mata kuliah, yang kelima tabel nilai siswa, dan yang terakhir tabel registrasi mata kuliah. Berikut adalah contoh deskripsi tabel perkuliahan dengan tabel mahasiswa. Untuk tabel mahasiswa, mahasiswa ID dengan primary key sebagai identifikasi unik untuk setiap mahasiswa. Untuk tabel mata kuliah, di sini ada mata kuliah, nama mata kuliah, deskripsi, dan jumlah SKS. Mata kuliah ID ini terbuat dengan primary key. Untuk tabel dosen, ada dosen ID, nama dosen, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, email, dan nomor telepon. Untuk dosen ID menggunakan primary key. Untuk yang keempat, tabel registrasi mata kuliah. Di sini ada registrasi ID, mahasiswa ID, mata kuliah ID, tahun ajaran, semester, dan nilai. Untuk registrasi menggunakan primary key, mahasiswa ID menggunakan foreign key, dan mata kuliah ID menggunakan foreign key. Yang kelima, tabel jadwal kuliah. Di sini ada jadwal ID, mata kuliah ID, dosen ID, ruang kelas, hari, jam mulai, dan jam selesai. Untuk jadwal ID menggunakan primary key, mata kuliah ID menggunakan foreign key, dosen ID menggunakan foreign key. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antar tabel. Tabel mahasiswa terhubung dengan tabel registrasi mata kuliah melalui kolom mahasiswa ID. Yang kedua, tabel mata kuliah terhubung dengan tabel registrasi
mata kuliah melalui kolom mata kuliah ID. Tabel dosen berhubungan dengan tabel jadwal kuliah melalui kolom dosen ID. Untuk tabel mata kuliah terhubung dengan tabel jadwal kuliah melalui kolom mata kuliah ID. Dan tabel ruangan terhubung dengan tabel jadwal kuliah melalui kolom ruangan ID. Dan yang terakhir ada tabel mahasiswa terhubung dengan tabel peminjaman mahasiswa melalui kolom mahasiswa ID. Dengan adanya relasi antara tabel-tabel ini dan dalam sistem informasi perkuliahan dapat saling berhubungan dan memudahkan pengelolaan serta pencarian informasi secara terstruktur. Berikut adalah langkah pengerjaan desain database dan tabel. Untuk yang pertama, create database atau membuat database dengan nama perkuliahan, create database perkuliahan. Untuk create database mahasiswa, membuat tabel kategori mahasiswa. Di sini terdapat ID mahasiswa, integer primary key, dan ini dapat di copy paste dan ditempel di SQL waktu pembuatan database. Di sini ada create tabel mata kuliah untuk membuat tabel mata kuliah, create tabel dosen untuk membuat tabel dosen, create tabel registrasi mata kuliah untuk membuat tabel registrasi mata kuliah dengan foreign key-nya. Tabel create jadwal kuliah membuat tabel jadwal kuliah dengan foreign key-nya. Dan yang terakhir, create tabel nilai mahasiswa atau membuat tabel nilai mahasiswa dengan foreign key-nya. Berikut adalah hasil tampilan database dan tabel setelah dibuat. Di sini saya menginputkan setiap tabel dengan 5 data. Untuk mengisi tabel mahasiswa dengan 5 data, di sini saya memasukkan ID mahasiswa, nama mahasiswa, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, email, dan nomor telepon. Di sini ada isi dari tabelnya. Di sini ada tabel mata kuliah dengan 5 data, yaitu ID mata kuliah, nama mata kuliah, deskripsi, jumlah SKS. Isi tabel dosen dengan 5 data. Di dalamnya sendiri ada ID dosen, nama dosen, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, email, dan nomor telepon. Mengisi tabel registrasi mata kuliah dengan 5 data, ID registrasi, ID mahasiswa, ID mata kuliah, tahun ajaran, semester, dan nilai. Tabel jadwal kuliah dengan 5 data juga, dan tabel nilai mahasiswa dengan 5 data juga. Ini adalah kode untuk melakukan inner join, kode query untuk melakukan join antara mahasiswa, mata kuliah, dan dosen dari inner join mahasiswa. Yang kedua ada kode query untuk di sini ada kode query untuk melakukan inner join antara jadwal kuliah dan nama dosen dari inner join jadwal kuliah. Yang ketiga, kode untuk melakukan inner join dari masing-masing tabel. Ini adalah hasil tampilan akhir join tabel. Di sini ada inner join 1 antara data mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Yang kedua, di sini ada inner join 2, inner join masing-masing semua field. Ini yang terakhir. Tambahan opsional, silahkan menampilkan data tabel yang sudah dilengkapi dengan menu pencarian. Jika ingin mencari data yang ada di dalam tabel di sini, tinggal mengetikkan yang ingin dicari. Contohnya nama, tinggal ketik nama di sini, kemudian cari. Setelah itu akan tampil hasil dari pencarian lengkap dengan namanya, alamatnya, dan semuanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tadi adalah
tentang penjelasan laporan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.